solver Anda klik, akan muncul menu yang disebut dengan solver parameter. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Di awal Anda akan menemukan menu set objektif. Apa ini set objektif? Ini adalah tujuan untuk profit Anda atau hasil maksimum atau hasil meminimumkannya. Itu yang mana? Yang di sini. Ya, kita pilih sheet tersebut, kita close, sudah masuk. Oke. Yang kedua, Anda akan disodorkan untuk memilih maksimum atau minimum atau value of. Di kasus kita sedang memaksimumkan, sehingga kita pilih maksimum. Kedua, Anda akan diminta untuk memasukkan by changing variable cell. Jadi ini fungsi objektifnya sudah masuk, sekarang kita masukkan the variabelnya. Variabelnya yang mana? Kita pilih di sini. Saya drag 2, secara otomatis Excel akan sudah menghitung di situ ada dua variabel yang berurutan, yaitu X1 dan X2. Jika nantinya Anda memiliki beberapa variabel, Anda bisa drag hingga ke bawah, menyesuaikan dengan jumlah variabel Anda. Karena di sini ada 2, saya drag ada 2. Saya close. Berikutnya, kita mengisi yang disebut constraint. Subject to the constraint. Kita pilih add cell reference. Oke. Di sini kita isi cell reference adalah hasil penjumlahan untuk pemakaian. Di mana lebih kecil sama dengan saat ini adalah 0 karena belum terpakai resource itu. Labor tenaga kerja ini saat ini belum terpakai kan? Karena masih 0 di sini, sehingga di sini juga otomatis 0. Lebih kecil sama dengan dan tidak boleh lebih dari 40. Kita isi di sini. Add. Dia sudah masuk ke constraint pertama. Kita tambahkan lagi di situ karena ada 2 constraint. Kita masukkan nilai ini. Oke. Lebih kecil sama dengan constraint 120. Kita tambahkan, lalu oke. Oke. Tadi Anda bisa pencet cancel ketika dia minta add lagi, karena di sini sudah ada 2 constraint. Oke. Kita sudah punya 2 constraint, variabel juga sudah masuk, fungsi objektif sudah ada, dan di sini ada memaksimumkan. Kita memilih solving method. Di sini kita memilih simplex LP, yaitu simplex linear programming. Di sini make unconstrained variable non-negative, yaitu adalah fungsi non-negatif. Ini harus kita centang, di mana fungsi non-negatif dia bekerja. Setelah itu, kita pencet saja solve. Secara otomatis, ketika pencet solve, nilai variabel ini akan mengeluarkan nilai optimumnya, dan di situ objektif function Anda akan terjumlah secara otomatis karena kita di awal sudah memasukkan rumus di sini, betul? Untuk mendapatkan profit maximum. Solve. Oke. Di sini hasil sudah keluar, di mana profit maksimumnya sebesar 1.360 dengan memproduksi 24 mangkok dan 8 cangkir. Di mana pemakaian labor 40 dan 120. Sisanya 0. Penggunaan labor, penggunaan clay, raw material di sini juga terpakai dengan maksimum tanpa sisa. Pada menu solver result ini kita bisa memilih 2, yaitu report answer, report sensitivity, ataupun report limits. Pada umumnya, biasanya yang kita pilih adalah report answer, report jawabannya,
dan report sensitivity. Apa itu report sensitivity? Itulah dari analisis sensitivitasnya. Yang sebelumnya kita bahas sedikit di awal, nanti bisa kita breakdown dan kita perjelas lagi di sini. Setelah saya pilih answer dan sensitivity, oke. Di sini keep solver solution artinya hasilnya tidak berubah, nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Nah, di situ, Mas Bas, setelah Anda melakukan running solver tadi, akan muncul yang disebut dengan answer report dan sensitivity report. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini sudah sangat lengkap. Menggunakan simplex LP. Ya kan? Didapat 2 iterasi. Jadi kalau kita lihat dalam simplex, di sini terjadi 2 iterasi. Didapat final value profitnya adalah 1360. Penggunaan variable cell-nya, variabelnya adalah 24 mangkok dan 8 cangkir. Slag atau sisa tidak ada karena labor dan clay semua terpakai semua, yaitu muncul kata binding. Tidak ada sisa, semua terpakai dengan baik. Nah, kalau Anda masih ingat soal kebun kakek, kita coba di sini gimana? Kalau Anda masih ingat persoalan kebun kakek, kita akan coba selesaikan soal kebun kakek dalam Excel atau penyelesaian menggunakan program bantu Excel ini. Kalau Anda masih ingat, di situ ada tembakau dan di situ ada tebu. Dengan profit tembakau yaitu sebesar 400.000. Untuk profit tebu sebesar 300.000. Resource-nya yaitu untuk jam kerja dan di sini lahan, di mana keterbatasannya atau ketersediaan jam kerja sebanyak 320 dan untuk lahannya sebesar 240. Di mana untuk jam kerja tembakau membutuhkan 2 jam kerja dan tebu membutuhkan 1 jam kerja. Untuk lahan membutuhkan 1 hektar, untuk tembakau dan tebu membutuhkan 1 hektar juga. Oke. Dari sini kita langsung masuk ke solver. Objektifnya kita pilih di sini. Variable cells-nya di sini. Constraint-nya pun juga udah jelas. Ya kan? Untuk jam kerja, pemakaian terhadap ketersediaan, dan lahan, pemakaian terhadap ketersediaan. Simplex LP, non-negatif, langsung kita solve. Oke. Kita pilih answer dan sensitivity, kita oke. Kalau Anda masih ingat, hasilnya profit dari kebun kakek adalah 80 juta. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 80 juta. Oke, kita akan melihat di mana sih analisis sensitivitas itu bisa kita pakai. Sebelumnya kan kita udah bahas bahwa analisis sensitivitas itu adalah sebuah pendekatan di mana kita bisa melihat jika terjadi perubahan-perubahan parameter. Kita lihat pada kasusnya kebun kakek ya, di mana kita sudah input di solver kita, di mana hasil maksimumnya adalah 80 juta. Menggunakan 80 tembakau dan 160 tebu. Yang ditanam 80 tembakau, 160 tebu, tidak ada sisa,
jam kerja dan lahan dipakai secara optimum dengan profit 80 juta. Nah, hasil dari solver tadi kan menghasilkan dua, yaitu sensitivity report dan answer report. Answer report adalah nilai hasilnya 80 juta, penggunaan 80 tembakau dan 60 tebu ya. Nah, di sensitivity kita bisa lihat hasilnya seperti ini.